Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Shanturi dengan NIM 400305256300062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dan penerapan water passing. Nah, langsung saja kita mulai ke materi yang awal. Nah, water passing. Apa itu water passing? Water passing adalah metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi menggunakan alat level dan rambu ukur. Jadi ini tuh. Sebelumnya water passing itu merupakan dari bahasa Belanda atau di bahasa Inggris itu leveling dan ini tuh merupakan alatnya namanya alat water pass. Nah, adapun tujuan pengukuran beda tinggi yang pertama menentukan ketinggian titik acuan dalam proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, ataupun sebagainya. Yang kedua, membuat garis-garis ketinggian atau kontur yang menggambarkan bentuk tanah secara umum. Yang ketiga, menghitung volume pekerjaan tanah, cut and fill dalam proyek konstruksi. Kemudian yang keempat, menyelidiki ciri-ciri aliran di suatu wilayah untuk keperluan saluran drainase. Yang kelima, mengukur tingkat kemiringan permukaan tanah. Selanjutnya pengukuran elevasi. Prinsip dasar dari water passing ini yang pertama itu ada water pass menggunakan teropong yang diposisikan benar-benar horizontal untuk membidik rambu ukur. Selisih pembacaan pada rambu menunjukkan beda ketinggian. Nah, ini tuh contoh dari pengukuran elevasi. Jadi yang pertama titik CPA yang dia berada. Alat ini berada di tengah-tengah antara titik A dan B. Jadi maksudnya eh, teropong yang posisi kembali horizontal ini maksudnya itu gini. Jadi walaupun kita beda ketinggian nih, ya misalnya ini ada botol, terus ini ada eh, tangan di sini. Nah, ini kan lebih tinggi nih, lebih tinggi dikit. Jadi arah melihatnya ini tuh horizontal, jadi tetap ke sini. Jadi maupun kontur tanah yang dia lebih tinggi ataupun dia lebih rendah, dia itu tetap penglihatan itu tetap horizontal ke depan. Ini. Jadinya dari situ kita dapat menentukan elevasi ketinggian tanahnya. Kemudian rumus dasar. Kita dapat memperoleh beda tinggi itu dari benang tengah muka dikurang benang tengah belakang. Jadi muka itu misalnya ini kan dia di antara sini. Jadi benang tengah di depan sini dikurang benang tengah yang belakang. Kemudian ada dua metode umum dalam perhitungan elevasi, yaitu yang pertama metode Hedge of Instrument atau HI. Rumus dasarnya HI sama dengan elevasi titik referensi ditambah BS. Elevasi titik baru HI dikurang FS. FS ini bisa P, bisa titik acuan gitu. Misalnya bukan titik acuan, titik yang akan kita tuju. Atau bisa dibahasakan dengan forsake. Forsake ya seperti itu. Kemudian jika ada titik IS, maka elevasi titik IS sama dengan HI dikurang IS. Kedua, itu ada metode rise and fall. Metode ini membandingkan perubahan tinggi antar titik, apakah naik, rise, atau turun, fall. Rumusnya, rise, itu jika pembacaan sebelumnya dikurang pembacaan sekarang, hasilnya itu positif, maka dia lebih, maka kontur tanah itu lebih tinggi elevasi tanahnya. Kemudian fall, pembacaan yang sekarang, dikurang pembacaan sebelumnya itu lebih rendah, hasilnya itu negatif. Kemudian, peralatan water passing. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, ini merupakan alat water pass, kemudian ini ada statis, ini ada rambu ukur. Nah, yang pertama kita bahas itu water pass atau automatic level. Nah, fungsi dari water pass ini adalah membuat garis bidik horizontal secara otomatis. Kemudian digunakan untuk membaca rambu ukur. Yang kedua itu ada rambu ukur. Berfungsi sebagai skala vertikal untuk membaca tinggi, biasanya berbentuk mistar panjang dengan angka seperti ini. Jadi ini angka di rambu ukur depan ini yang dia balok-balok, balok-balok, kemudian di belakangnya itu ada secara detail eh, dengan ukuran sentimeter. Kemudian ada tripod ataupun saya bisa bilang biasa itu statis ya, statif yang berfungsi untuk menopang alat agar stabil dan menghindari kesalahan akibat getaran. Kemudian alat bantu lainnya itu ada meteran. Meteran itu mengukur jarak antar titik, antar P. Kemudian meteran ini juga dapat mengukur tinggi alat secara praktikum. Kemudian juga di sini kita membutuhkan bandul. Bandul itu untuk menentukan dari titik titik si water pass ini itu berada tepat di atas titik patok kita. Jadi bandul itu kita kaitkan kemudian untuk menentukan titik patoknya. Kemudian juga di sini tuh ada gelembung level. Jadi gelembung level ini dia untuk biar dia tuh tetap seimbang gini. Dia tuh nggak mereng dalam kita membaca si rambu ukurnya. Karena kalau misalnya gelembung levelnya itu belum tepat-tepat di tengah, artinya alat itu belum berada di tengah-tengah, belum ada seimbang posisi alatnya. Jadinya kita harus membuat gelembung level itu di tengah-tengah dulu. Nanti itu akan saya bahas di bagian eh, cara menggunakan alatnya. Kemudian prosedur pengukuran. Nah, di dalam prosedur pengukuran ini yang pertama itu
ada benchmark. Benchmark ini merupakan titik acuan. Benchmark ini biasanya itu sudah diketahui dalam soal. Jadi titik acuan pertama kali kita untuk mengukur. Nah, kemudian ada pemasangan alat water pass. Nah, langkah-langkah dalam pemasangan alat water pass ini, jadi pertama kali itu kita eh, menggunakan statis ini ya. Kita itu berdirikan statif ini di atas titik acuannya. Kemudian kita itu setelah meletakkan statif di atas titiknya itu, kita masukkan alat bandul yang udah ditaliin untuk menentukan titik tengahnya. Sudah akibat eh, sudah kalau misalnya bandulnya sudah di tengah-tengah, langsung saja kita masukin alatnya. Kemudian kita kunci alatnya. Terus kita sekarang melakukan leveling. Leveling itu kita membuat apa? Kita membuat gelembung-gelembung itu tetap di tengah-tengah di dalam di bagian di lensa di sini. Di sini tuh ada gelembung. Di bawah ini ada gelembung. Jadi kita tuh menentukan eh, alat water pass itu tetap, tetap tepat di tengah-tengah. Jadi itu tetap tetap seimbang. Jadi dia nggak miring untuk kita melihat ke depannya. Kemudian pembacaan backside atau BS ini dilakukan ke titik BM. Jadi ke titik sebelumnya, ke titik benchmark gitu kan. Kemudian digunakan ini juga untuk menentukan tinggi alat atau HI. Kemudian itu ada membaca forsake. Dilakukan ke titik yang akan dicari elevasinya. Misal nih, di sini panel benchmark akan titik acuan awal. Terus di sini ada P2. Kemudian kita buat tengah-tengah nih kan, P1 di sini ada P1. Nah, jadi si forsake itu si P2. Jadi kita menembakkannya ke arah P2. Kemudian kita nanti menembaknya ke arah P0 untuk menentukan beda tingginya. Itulah dia yang di bagian perhitungan beda tinggi. Jadi kalau misalnya perhitungan beda tinggi, sudah kita mendapatkan benang tengah di bagian forsake, di bagian depan. Kemudian kita cari ke belakang, kita putar ke belakang, itu untuk mencari benang tengah di titik sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mencari bertinggi, tinggal kita kurangin saja benang tengah di depan, dikurangi benang tengah di belakang. Kemudian masuk kita ke contoh soal memanjang. Nah, diketahui BM atau benchmark 10 meter, kemudian BS 1,5 meter, kemudian PA ataupun titik si A 1,2 meter, P titik B 1,8 meter. Ditanya, hitung elevasi titik A dan B. Jadi dapat dari sini kita itu menjawab soalnya. Misalnya yang pertama, elevasi titik A. Langsung saja kita cari. Berarti si HI, HI sama dengan titik si BM ditambah si BS sama dengan berarti 10 meter ditambah 1,5 meter. Hasilnya berarti 11,5. Nah, sekarang kita si PA. Jadi kalau kita mau mencari elevasinya itu pakai tadi rumusnya. Jadi elevasi si A, ini maaf besaran, elevasi si A itu sama dengan si HI 11,5 dikurang berapa ini? PA 1,2 meter berarti 10,3 meter. Kemudian si EB, EB 11,5 dikurang 1,8. Ini dikurang ya. Jadi hasilnya berapa? 9,3 ya. 98, 9,7. 11,5 kurang 1,8. 9,7 pas 9,7 meter. Nah, jadi elevasi di titik A itu senilai 10,3 meter. Kemudian elevasi si B 9,3 meter. Yang awalnya titik si A itu 11,5 meter. Gitu. Lanjut saja kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal melintang. Jadi melintang itu dia, contohnya itu dia kayak ada titik-titik di misalnya di kiri ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu. Nah, BM itu diketahui 10 meter sama kayak seperti tadi. Terus kemudian BS-nya itu 1,4, P kiri 1,6, kemudian 1,3 dan 1,8. Jadi pertama-tama kita tuh mencari si melintang dulu. Nah, kita cari dulu si HI-nya ya. HI sama dengan ini 10.
ditambah si BS. Si BS-nya 1,4. Berarti 11,4 meter. Kemudian si P kiri, berarti elevasi dia di ke kiri itu berapa gitu kan? Elevasinya ke P kiri. P kiri. Nah, berapa? Berarti 100, sorry, 11,4, 11 HI. Ini kan tadi si HI kan 11,4 dikurang 1,6. Hasilnya berapa? 11,4 dikurang 1,6 itu 9,8 ya. 9,8. 9,8 meter. Kemudian si P tengah. Jarak lepasnya ke P tengah berapa? Berarti kita kurang lagi 11,4 dikurang si HI 1,3. 1,3. 1. Berarti 10,1 meter. Kemudian si P kanan. Berarti 11,4 kurang 1,8 meter. 9, 1,8. 9,6. 9,6 meter. Nah, jadi dari masing-masing ini tuh kita bisa dapat tuh jarak elevasi dia ke si P sebelah kiri 9,8 meter. Berarti kalau misalnya ada 11,4, kalau di sini dia si P kiri 9,8 meter, berarti dia lebih rendah si kirinya. Kemudian P tengahnya 10,1 meter, berarti lebih rendah juga. Kemudian si P kanan 9,6 meter, berarti lebih rendah juga daripada si awalnya, si H ini. Titik si mana dia itu berada, alatnya berada. Kemudian selesai. Lanjut. Karena cuman kita membutuhkan dua soal saja, soal memanjang dan melintang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.